Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-ulu' al-maknun fi siratin nabi al-ma'nun. Rawa ibnu Ishaqa bisanadin hasanin an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Qala fakunna naqulu ma Allahu biqabilin mimman iftatana sarfan wala adlan wala taubatan qaumun arafullaha thumma raja'u ila al-kufri li bala'in asabahum wa kanu yaquluna dhalika li anfusihim falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata anzalallahu ta'ala fihim wa fi qawlina wa qawlihim li anfusihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فكتب عمر رضي الله عنه بيده في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاص. قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بدي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها. قال فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا فرجعت إلى بعيري فركبت عليه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Ikhwatul kiram, melanjutkan kisah tentang hijrahnya para sahabat-sahabat Nabi menuju Madinah. Bagaimana upaya Quraisy menghalangi mereka. Bagaimana Umar dan dua sahabatnya Ayyash bin Abi Rabi'ah dan yang satu lain Hisham bin As, mereka sepakat bertiga untuk pergi hijrah. Ketika mereka sudah mendekati kota Madinah atau tiba di tepian kota Madinah, ternyata Abu Jahal menjemput Ayyash. Menjemput Ayyash karena Ayyash adalah saudara seibu mereka. Dengan saudaranya Al-Harith bin Hisham, saudaranya Abu Jahal. Mereka berdua menjemput Ayyash karena mereka saudara seibu lain ayah.
dengan alasan bahwasanya ibunya Ayyash atau Ayyash tak mau makan, tak mau minum, tak mau menyisir rambutnya sampai dia melihat putranya datang kembali. Akhirnya Ayyash pun tertipu dan Umar telah ingatkan Ayyash, itu semua hanyalah merupakan modus mereka agar engkau kembali ke kota Mekah. Tapi Ayyash tetap enggan kecuali harus melihat ibunya. Dia berjanji akan memegang sumpah ibunya agar ibunya tidak menebus sumpahnya. Kata Umar, kalau aku begitu kau pakailah untaku ini, bila mana kau melihat ada gerakan-gerakan mencurigakan, pacu dia, tinggalkan mereka. Ya, kemudian dipakailah unta Umar. Namun akhirnya mereka pun berjalan. Manakala mereka melihat kondisi memungkinkan, ya Abu Jahal mengatakan, untaku ini agak sedikit letih, izinkan dia, ya aku lepas berjalan sendiri, aku ikut berboncengan denganmu. Ketika Ayyash merendahkan untanya, ketika itulah Abu Jahal menangkapnya dengan Al-Harith bin Hisham, keduanya mengikat Ayyash sehingga akhirnya mereka membawa Ayyash dalam keadaan terikat masuk ke kota Makkah. Sampai di situ kisah kemarin. Setibanya di Mekah berkata Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, kalian melihat seperti inilah lakukan terhadap orang-orang kalian yang hijrah meninggalkan negeri ini bergabung dengan Muhammad. Kemudian Ibnu Ishaq melihatkan dengan saran dengan Hasan bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, fa kunna naqulu mallahu biqabilin, kami mengatakan Allah tidak menerima taubat dari orang-orang yang terfitnah, tak pula menerima dari mereka tebusan, yaitu mereka yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali ke negeri kafir karena musibah yang datang menimpa mereka. Karena musibah. Jadi Ayyash dianggap kembali kepada negeri kafir karena musibah ibunya. Wa kanu yaqulun dzalika li anfusihim. Dan mereka mengatakan hal itu dalam diri mereka. Bahwasanya Allah tak menerima taubat siapa yang kembali ke kota Makkah gara-gara ada musibah yang menimpa mereka. Tatkala Rasulullah SAW telah tiba di Madinah, maka Allah turunkanlah ketika itu Al-Quranul Karim. Al-Quran turun untuk kami, kata Umar, dan orang-orang yang semacam kami, dan orang yang berkata dalam dirinya. Itu ayat yang berbunyi, ya qul ya ibadi, katakan wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kembalilah kepada Tuhan kalian, berserahlah kepadanya, min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab, thumma la tunsarun, di hari kiamat dan kalian tidak akan mungkin lagi ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang terbaik yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtah, sebelum datang azab menimpa kalian tiba-tiba, wa antum la tash'urun, sementara kalian dalam keadaan tidak sadar. Maka Umar bin Khattab menulis ayat ini dengan tangannya dalam satu lembar, dan dia mengirim ayat ini kepada Hisham bin As. Tatkala surat itu sampai ke tanganku, kata Hisham bin As, sahabat Umar yang hijrah bersama-sama dengannya, maka aku pun membacanya ketika aku berada di tua. Ini sahabat Umar ini, Hisham bin As, ternyata kembali lagi ke Mekah. Ketika tiba di tua dan dia masih dalam keadaan beriman. Maka sampailah kepada surat Umar ini, sa'idu biha fihi wa sawibuh, aku baca berulang-ulang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tapi aku tak paham maksudnya apa. Sehingga aku berkata, ya Allah, pahamkan aku terhadap ayat ini. Berkatalah Hisham bin As, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan aku apa maksud daripada ayat itu. Ternyata ayat itu turun tentang kami. Orang-orang yang sudah ke Madinah tapi kembali
ke kota Makkah karena ada urusan musibah yang menimpa kerabatnya, ya. Akhirnya aku pun kembali kepada tungganganku. Aku pun naik kepada tungganganku, kembali aku ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata mereka bertiga. Ayyash berhasil dibawa paksa oleh Abu Jahal. Ya. Ternyata Al-As bin Wa'il, ya, Hisham, ya. Ternyata ya sahabat mereka yang satu lain, ya, Hisham bin As pun demikian, dia kembali ke kota Makkah. Namun setibanya di tempat bernama Dhitua yang sudah dekat ke kota Makkah, sampailah kepadanya surat Umar bin Khattab yang isinya hanyalah ayat. Ku baca berkali-kali, aku tak paham. Sampai akhirnya aku paham. Ya. Akhirnya ketika aku paham, ini ayat adalah merupakan celaan kepada orang-orang yang meninggalkan kota Madinah kembali ke kota Mekah karena musibah yang datang menimpa mereka. Ayat ini perintah agar mereka bertobat, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum datang kepada mereka azab, agar mereka mengikuti Rasulullah SAW apa yang dibacakan kepada beliau. Maka seketika, ya, sahabat ini yang sudah hampir tiba ke kota Makkah kembali naik untanya, dia tunggangi kembali ke kota Madinah. Itu Hisham bin As. Inilah ujian mereka. Naam. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ayyash radhiyallahu anhu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu wa ghairihi minal mustad'afin minal mu'minina. Faqad akhraja shaykhani fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hina yabragu min salatil fajri minal qira'ah wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd thumma yaqul wa huwa qa'im Allahumma anjil walida ibn al-walid wa salamata ibn Hisham wa Ayyas ibn Abi Rabi'ata wal mustad'afina minal mu'minin. Naam. Maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa, terkhusus ketika salat fajar dalam kunutnya, dalam kunut nazilah, ya, agar Allah menyelamatkan orang-orang Islam yang mereka itu tertahan di kota Makkah, sebagaimana Ayyash bin Abi Rabi'ah dan orang-orang Islam yang lemah yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dalam sahih keduanya, ya, berkata Abu Hurairah adalah Rasulullah SAW manakala selesai salat, yakni pada rakaat kedua ketika bangun daripada rukuknya, ketika mengatakan sami Allah liman hamidah, maka dia berkata Rabbana walakal hamdu, kemudian dia berkata ya Allah anjil Walid bin al-Walid, selamatkanlah Al-Walid bin Walid. Ini saudaranya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid punya saudara namanya Al-Walid bin Walid, yang dia lebih dahulu masuk Islam dan dia termasuk orang-orang terdahulu masuk Islam. Adapun abangnya Khalid terlambat keislamannya. Sebelum Makkah ditaklukkan baru masuk Islam, Khalid bin Walid. Adapun saudaranya Al-Walid bin Walid masuk Islam jauh-jauh hari bersama para orang-orang Islam terdahulu. Dan dia orang yang tertahan tak bisa hijrah. Karena itulah Nabi berdoa, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Walid. Selamatkan pula Salamah bin Hisham. Ya. Ini anak pamannya Al-Walid bin Walid. Ya. Dan dia adalah merupakan saudara Abu Jahal pula. Jadi Abu Jahal itu, subhanallah, ada adiknya masuk Islam namanya Salamah bin Hisham. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Dia punya adik namanya Salamah bin Hisham. Ini pun masuk Islam. Ya. Jadi memang kata Abu Jahal benar, dengan sebab Muhammad ini mereka berpecah belah. Ya, sebagian mereka berpisah bercerai-berai. Ya. Inilah maksud Abu Jahal. Tapi untuk kebaikan, ya, untuk mengembalikan mereka kepada agama Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad mengajar mereka ini jalan lurus. Sebenarnya mereka harus ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah
saudara Abu Jahal seibu. Wal mustad'afina minal mu'minin, selamatkan pula orang-orang yang lemah daripada kaum mukminin. Ini dibaca Nabi ketika qunut, dalam melakukan qunut nazilah. Naam. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم خلص الوليد بن وليد وسلمة بن هشام وعياس بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Imam Ahmad menuriatkan yang serupa dalam musnadnya dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah berdoa, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan kaum muslimin yang lemah lainnya dari cengkraman kaum musyrikin yang mereka adalah orang-orang lemah yang tak tahu bagaimana cara mereka dapat menyelamatkan diri mereka hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Naam. سالم مولى أبي حذيفة يصلي إماما بالمهاجرين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون الأولون الأصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. Dan berikutnya, topik berikutnya, Salim maulanya Abi Hudzaifah, dialah yang menjadi imam bagi kaum muhajirin yang datang dari kota Mekah menuju Madinah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tatkala kaum muhajirin al-awwalin yang pertama kali datang, rombongan pertama kali datang beberapa orang, ya al-usbah adalah bilangan 10 kurang, itulah yang telah tiba di sana. Mereka tiba di kota Madinah di daerah yang namanya Quba. Sekarang di sana berdiri namanya Masjid Quba. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka tinggal di sana. Yang memimpin mereka salat berjemaah adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah punya budak namanya Salim yang dia bebaskan, merdekakan. Bahkan diangkatnya menjadi anak. Salim terkenal ahli membaca Quran. Ya, Umar pernah berkata tentang keutamaan Salim ini. Ya, kata Umar kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka berkumpul, coba kalian berandai-andai. Kira-kira apa cita-cita kalian? Kata mereka, kami berharap kalau rumah ini penuh dengan emas permata, dinar dirham kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, kalau saya berandai-andai kalaulah bersama kita ada Salim maulanya Abi Hudzaifah, ya, ada Muadz bin Jabal, ya, maka mereka ini baik bagiku daripada segala apa yang kalian bayangkan. Ya. Jadi Salim ini adalah orang yang memiliki keutamaan, meski dia kecil tapi dia yang paling banyak hafal Qur'annya. Jadi dia adalah mantan budak yang dimiliki oleh tuannya Abu Hudzaifah. Bahkan dengannya terjadi kasus yang langka tak pernah terjadi dengan para sahabat. Bahwasanya Abu Hudzaifah merasa tak nyaman dengan Salim yang sudah mulai dewasa, tiap hari keluar masuk rumahnya karena Salim bukan mahram bagi istrinya. Tetapi mereka sudah terjalin hubungan begitu akrabnya sejak kecil. Salim ini diadopsi oleh Abu Hudzaifah. Ketika itu Abu Hudzaifah melaporkan ke Nabi yang mulia SAW perihal ini. Ya Rasulullah, aku tak nyaman merasa dengan keluar masuknya Salim, ya, ke rumah istriku manakala aku tak ada. Ya, padahal Salim adalah merupakan anak adopsi Abu Hudzaifah. Tapi karena hukumnya tetap hukum, maka ketika itu berkata Rasulullah kepada istri Hudzaifah, ya Abu Hudzaifah, irdi'ihi yahrumu alaiki, susukan dia maka dia akan menjadi mahram bagimu. Ya, maka istri Abu Hudzaifah memeras susunya ketika itu dia menyusu, ya, dan dia karena ketika itu dia punya anak yang disusukan, susu itu diberikan kepada Salim dan Salim menyusu, ya, walaupun secara tak langsung menyusu daripada susu istrinya Abu Hudzaifah, ya, 5 kali susuan, dan dengan itu dia pun menjadi
anak persusuan Abu Hudzaifah. Inilah kasus Salim. Dan Ibunda Aisyah melihat ini adalah merupakan perkara khusus untuk Salim saja, tidak untuk yang lainnya. Inilah namanya Salim maula Abi Hudzaifah. Dialah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nanti kelak dia dan tuannya meninggal dalam waktu bersamaan pada peperangan dengan Musailamah al-Kadzdzab dan dikuburkan berbarengan karena rapatnya hubungan antara keduanya. Naam. Wa fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari قال ابن عمر رضي الله عنهما كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلامة وزيد وعامر بن ربيعة. Naam. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, ya, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah Salim maulanya Abi Hudzaifah yang menjadi imam bagi para sahabat kaum Muhajirin yang mereka tiba di Quba, ya, di Masjid Quba. Padahal di antara mereka ada yang senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Salamah, ya, ada Zaid bin Sa'id, ada Amir bin Rabi'ah, tapi Salim yang menjadi imam karena dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Naam. Qala al-Hafidh wastushkila ذكر أبي بكر فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه والجواب عن هذا الاستشكال بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل دار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء. قلت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Naam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ada sedikit masalah bagiku ketika dikatakan bahwa Salim menjadi imam bagi Abu Bakar Siddiq sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Padahal kita ketahui bahwasanya Abu Bakar akan datang nanti bersama Nabi. Dia yang mengawal Nabi. Bagaimana dikatakan Salim mengimami Abu Bakar sementara dia belum lagi sampai ke kota Madinah? Maka jawabannya, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya boleh jadi ya Salim menjadi imam bagi kaum Muhajirin yang ada kala itu sebelum kedatangan Nabi. Ketika Nabi SAW ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, suatu ketika Abu Bakar datang ke Quba, dia ikut berjamaah dan Salim menjadi imamnya. Mungkin seperti itu maksudnya. Ya, aku berkata, ya, yakni Musa berkata, sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah tatkala beliau berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian orang dengan Al-Quran ini dan menghinakan sebagian lainnya. Bagaimana Salim yang dia merupakan budak, bahkan yang junior, menjadi imam mereka karena dia yang paling baik hafalan Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya. Begitulah Allah mengangkat manusia derajatnya dengan Al-Qur'anul Karim. Naam. Nubzatun an Salimin maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. وسالم مولى أبي حذيفة هو سالم بن معقل وكان من أهل الفارس من الصخرة وكان من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وكبارهم وهو معدود في المهاجرين لأنه اعتقته مولاته زوج أبي حذيفة فتبناه أبو حذيفة فنسب إليه ولذلك عد من المهاجرين وكان يؤم المهاجرين بقباء وذلك قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. Ya, sedikit tentang Salim maula Abi Hudzaifah. Dia Salim maula Abi Hudzaifah ini nama aslinya Salim bin Ma'qil. Ya, dan dia adalah seseorang yang berasal dari negeri Persia. Dari Istakhr namanya. Persia itu daerah yang sekarang ada di Iran. Iran itu Persia. Iran dan sekitarnya, mungkin masuk ke dalam Iran sebagian negeri-negeri lain.
dan dia adalah termasuk mantan-mantan budak yang memiliki keutamaan, dan dialah diantara orang-orang yang terbaik daripada sahabat Nabi, ya, sahabat-sahabat Nabi yang senior, dan dia digolongkan ke dalam golongan kaum muhajirin karena dia tinggal di kota Makkah. Dia dimerdekakan oleh tuannya, istri Abu Hudzaifah, diangkat sebagai anak oleh Abu Hudzaifah, karena itulah dinisbatkan kepada Hudzaifah. Dahulu kala disebut Salim ibnu Abi Hudzaifah, manakala turun larangan menisbatkan seorang bukan kepada ayahnya, maka ketika itu dipanggil dengan nama Salim maulanya Abi Hudzaifah. Sebelumnya Salim anaknya Abi Hudzaifah. Setelah turun larangan ayat, janganlah kalian ya menisbatkan anak-anak kalian kepada selain ayahnya, maka dipanggil dengan nama Salim maula Abi Hudzaifah. Dan dialah yang menjadi imam bagi kaum muhajirin di Quba sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Naam. أنصاريون مهاجرون. وكان نفر من الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية ثم رجعوا إلى المدينة. فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة. فهم مهاجرون أنصاريون، وهم ذكوان بن عبد قيس وعقبة بن وهب بن كلدة والعباس بن عبادة ابن نضلة وزياد بن لبيد رضي الله عنهم أجمعين. وقيل كان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وإن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين لأنهم هاجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. Ansariyuna muhajirun. Ada orang-orang Ansar yang juga mereka dianggap muhajirun, berhijrah. Ansar adalah penduduk kota Madinah, muhajirin adalah penduduk kota Mekah yang hijrah kota Madinah. Di tengah-tengah kaum Ansar ada juga disebutkan muhajirun. Ya. Adalah beberapa orang daripada kaum Ansar yang baiat Nabi yang mulia SAW di baiat Aqabah kedua, yang jumlahnya 82 orang. Kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Ya, tatkala datang rombongan orang-orang pertama ya ke Kuba, mereka keluar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, sehingga mereka mendatangi sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga mereka datang bersama sahabat-sahabat Nabi SAW yang hijrah. Jadi setelah mereka membaiat Nabi SAW di kota Mekah, baiat Aqabah kedua, mereka kembali ke Madinah. Karena Rasulullah di Mekah, mereka ingin bersama Rasulullah, mereka berangkat ke Mekah. Baru mereka tiba di Mekah beberapa saat atau beberapa hari, datanglah perintah hijrah. Mereka pun kembali hijrah, meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Karena itulah mereka disebut Ansar, ya, Ansariyun, orang-orang Ansar yang mereka muhajirun, berhijrah. Ya, maka mereka dikatakan muhajiruna ansariyun karena mereka asalnya dari Mekah, asalnya mereka dari Madinah. Ya, karena Rasul di Mekah, mereka bergabung dengan Rasul ke Mekah. Kemudian setibanya di Mekah turunlah perintah untuk hijrah. Mereka ini diantaranya Zakwan bin Abi Qais, Uqbah bin Wahab bin Kaldah, Abbas bin Ubadah bin Nadlah, Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, dikatakan di antara kaum Ansar itu ada orang-orang yang berhijrah, muhajirun. Ya, karena ketika itu ya Madinah masih banyak kaum musyrikin. Rasulullah belum datang ke sana, belum jadi darul hijrah, belum jadi darul Islam, masih darul syirkin. Maka mereka mendatangi Nabi SAW ke kota Makkah pada malam Lailatul Aqabah. Kemudian bersama Nabi SAW sampai datang perintah hijrah. Al-Imam An-Nasa'i mengeluarkan dalam kitabnya Sunan Kubra dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata,
adalah Rasulullah SAW di kota Makkah. Dan di sana ada Abu Bakar dan Umar beserta sahabat-sahabat Nabi dari golongan kaum Muhajirin. Ya. Karena mereka meninggalkan kemusyrikan, dan di antara kaum Ansar ada juga yang berhijrah. Karena Madinah sebelum Nabi datang masih didominasi kaum kafirin, masih negeri kufur. Maka mereka datang ke Rasulullah SAW pada malam Lailatul Aqabah. Boleh jadi mereka tetap tinggal bersama Rasulullah atau mereka kembali ke kota Madinah setelah itu. Setelah tiba di kota Madinah kembali ke kota Makkah. Wallahu alam. Yang jelas mereka hijrah kembali bersama rombongan kaum mukminin. Wallahu tabaraka ta'ala. Kita padakan sampai di sini dahulu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan. Ya, pada kesempatan akan datang, bagaimana Nabi yang mulia menunggu agar beliau pribadi diizinkan untuk hijrah. Memang dia telah perintahkan sahabat hijrah, tapi Allah belum izinkan Nabi untuk pergi hijrah sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah.